kemudian juga ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Ombudsman Republik Indonesia yang sudah menyelesaikan pengaduan kami. Kami mengadu di bulan Mei. Dan di kemarin tanggal 1 Februari hasil dari Ombudsman tentang pendapat, kesimpulan dan saran tindakan korektif. Iya, kami melaporkan beberapa poin pada saat itu tentang BAP yang dibuat tanpa dihadiri pihak. Tapi coba saya urut aja ya. Kasus ini kawan-kawan tahu ya, ini kasus salah tangkap, menurut saya tidak salah tangkap, sengajaan menangkap orang yang salah. Saya kira kan adanya kesengajaan menangkap orang yang bukan pelakunya. Peristiwa pidananya memang ada di kuning, tetapi pelakunya itu yang sampai saat ini menurut saya itu yang tidak jelas, karena kami meyakini bahwa anak-anak kami paling tidak 4 terdakwa punya alibi tidak berada pada saat itu di TKP. Mas Fandi, Andi, Hanif dan Ria itu kita punya alibi, mereka tidak ada di TKP. Nah, laporan kami terkait di Polri adalah karena pada saat itu kami ada kesulitan untuk menemui anak kami, baik sebagai PH maupun sebagai orang tua. Nah, itu satu awal laporan. Kemudian memang kami kemudian menunjukkan lagi adanya penganiayaan pada saat dilakukan penyidikan. Itu Andi membuat BAP di tanggal 10 itu. Nah, di tanggal 10 itu Andi tidak didampingi PH karena kami sebagai PH mendampingi di baru menulis surat kuasa di tanggal 14. Kemudian itu juga bagian yang kami laporkan bahwa BAP tidak didampingi oleh penasehat hukum. Ada ada yang dilanggar oleh penyidik, itu adanya pelanggaran hak untuk bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa yang dilanggar. Ada pelanggaran hak asasi di sini. Pelanggaran hak asasi meskipun dia tersangka atau terdakwa seharusnya didampingi oleh PH. Itu. Nah, namun BAP itu tidak pernah menjadi menjadi catatan yang kemudian di persidangan ya. BAP itu tetap dianggap BAP yang benar. Dan BAP itu juga syarat dibuat dengan penyiksaan dan pemaksaan kehendak. Penyiksaan itu juga bagian yang kita laporkan kepada Ombudsman itu, dan dilakukan pemeriksaan dan pemaksaan kehendak. Kami identifikasi bahwa anak-anak itu ketika pada saat akan menceritakan kejadian sebenarnya malah dipukul, disiksa, ngapusi meneh gitu. Itu ada banyak ancaman-ancaman itu. Kemudian sebelumnya juga penangkapan yang kami laporkan kepada Polri bahwa penangkapan itu juga dilakukan dengan menyalahi prosedur. Hal itu yang kami laporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia, dan sudah dilakukan klarifikasi kepada pihak penyidik. Jadi penyidik yang dilakukan klarifikasi oleh Ombudsman itu mulai dari kepolisian
sektor Sewon yang itu penganiayaan dilakukan, dan penyidik ombudsman membuat suatu laporan bahwa memang terjadi maladministrasi. Dalam hal ini adalah penangkapan itu adalah penyalahgunaan prosedur, kemudian penganiayaan itu adalah perbuatan yang sewenang-wenang administrasinya. Ada beberapa koreksi oleh ombudsman untuk melakukan perbaikan. Dalam hal ini adalah dalam hal pendidikan. Itu. Iya. Nah, sebetulnya memang kami berharap ini tekanan menurut saya kepada para penyidik untuk, karena surat ini juga sudah disampaikan kepada Polda bahwa telah terjadi maladministrasi, baik perbuatan yang tidak patut, penyalahgunaan wewenang, dan penyalahgunaan prosedur. Nah, itu sudah disampaikan, dan harapan kami memang ini akan dilakukan pemeriksaan kepada para Polda akan mengambil tindakan itu kepada para penyidiknya. Kami juga akan melakukan ini berkas ombudsman ini, hasil dari pemeriksaan ombudsman ini akan kami sampaikan juga kepada Mahkamah Agung. Dalam hal ini perkara kita kan sudah sampai kasasi. Nah, kami akan menunggu register perkara, ini juga akan kami sampaikan. Harapannya Majelis Hakim Mahkamah Agung akan melihat ini sebagai satu catatan bahwa ada bermasalah dalam hal ini, karena BAP yang dibuat tanpa hadirnya hukum yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, berarti BAP ini adalah cacat, dan produknya juga menjadi cacat hukum. Produknya persidangan ini juga menjadi cacat hukum, sehingga putusannya bisa menjadi batal demi hukum, karena produk yang cacat itu akan menghasilkan produk yang cacat juga. Itu harapan kami, nanti hakim akan melihat, Hakim Mahkamah Agung juga akan melihat. Nah, beberapa hal sih yang kami laporkan juga tentang masalah penangkapan, penanganan sudah, kemudian rekonstruksi ulang. Rekonstruksi itu diberitahukan kepada kami tidak cukup 24 jam di hari libur, hari Minggu, hari libur. Jadi dalam sebelum kasus ini dilimpahkan ke penuntut, itu kan dilakukan penyidikan rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini kami diberitahukan dengan sangat tidak patut, kurang dari 24 jam, yang kemudian harinya hari libur, Senin, yang dilakukan jam 10. Nah, rekonstruksi memang dilakukan rekonstruksi tertutup, aparatnya lengkap semua. Kami juga tidak bisa mendekat kepada para klien-klien kami, gitu. Semua hadir memang di situ PH-nya, tetapi tidak bisa mendekat. Dan rekonstruksi itu yang kemudian kami keberatan. Namun ombudsman dengan pertimbangan bahwa rekonstruksi itu adalah bagian teknis dari penyidikan, menganggap bahwa itu bisa diterima. Dan rekonstruksi ini tidak pernah muncul di persidangan. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, masalah rekonstruksi, kemudian perlakuan tadi ya, penyiksaan itu betul-betul terjadi. Ombudsman melakukan temuan
mendapatkan dari hasil klarifikasi, mendengarkan dari anak-anak dan semuanya bersesuaian keterangannya, dan terakhir memang anak-anak disumpah dan Ombudsman menyatakan bahwa dalam pemeriksaan, dalam membuat BAP bahwa penyiksaan itu ada, semuanya itu ada. Itu yang dinyatakan oleh Ombudsman bahwa itu adalah maladministrasi atau perbuatan sewenang-wenang. Itu nanti mungkin Mas Danang menambahkan, ibu-ibu bisa menambahkan. Pelapornya adalah saya mendampingi Bu Andayani sebagai orang tua Andi dan Bu Badriah sebagai orang tua dari Mas Hanif, kemudian Bu Sri Wahyuni melaporkan kepada Ombudsman mewakili kepentingan anaknya Pandi. Itu saya bisa dengan klarifikasi lagi sebelumnya. Monggo.